Awak tank dari Resimen Tank ke-80, Divisi Tank ke-90, Grup Pasukan Sens, Rusia menceritakan detik-detik sebelum wilayah Novoyelizavetovka di Donetsk direbut. Awak tank melancarkan serangan langsung ke benteng pertahanan musuh. Setelah penghancuran titik tembak utama AFU, detasemen penyerangan merebut pemukiman dalam kelompok-kelompok kecil. Video memperlihatkan prajurit Rusia menyerbu pemukiman tersebut, serta memasang bendera Rusia di atas gedung bertingkat tinggi. Resimen Tank Pengawal ke-80 dari Divisi Tank Pengawal ke-90 baru saja membebaskan pemukiman lain, Novoyelizavetovka. Kemenangan akan menjadi milik kita, musuh akan dihancurkan, kata prajurit tersebut dalam video tersebut. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama serangan tersebut, unit penyerang menggunakan pesawat Nirawak serang menghancurkan titik tembak dan pos komando Ukraina. Awak artileri menemukan dan menghancurkan posisi musuh. Awak penyerang kemudian membersihkan rumah dan bangunan dari pasukan Ukraina yang tersisa dan membebaskan pemukiman tersebut. Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa kelompok tempur Center berhasil memerangi prajurit musuh, secara sistematis mengusir musuh dari pemukiman, merebut senjata dan menawan prajurit Ukraina. Крайняя задача была освободить Новую Елизаветовку. Заходили мы с пехотой. Задача была завести пехоту и подавить точки противника. С задачей мы справились. Мы шли по маршруту. Уже заранее знали, где находится противник. Отработали по ним. Погасили их точки. Пехота зашла в деревню. Экипаж у меня слаженный. Понимаем друг друга. Не то что с полслова, а с полвзгляда. В ходе освободительных действий населенника по нам через определенное время прилетел птур со стороны командира танка. Танчик немного катнулся, выдержал. Командир подает команду, наводчик стреляет. Все. Главное не растеряться вовремя, не навестись быстро. У нас были цели, которые нам передали. Мы ехали, уже знали, что делать. Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menuntaskan tugas mengintai dan menghancurkan benteng musuh di Kurahovo. Video dipublikasikan 31 Januari. Pekerjaan unit pengintaian menyesuaikan serangan pasukan Dirgantara Rusia selama serangan di Kurahovo. Pilihan rekaman pesawat pengintai dari Resimen Artileri Gerak Sendiri ke-381 dari Divisi Senapan Bermotor ke-150 dari Tentara Pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia memandu jet tempur menuntaskan tugasnya menjatuhkan bom udara berdaya ledak tinggi oleh pesawat Angkatan Udara Rusia terhadap target musuh selama penyerangan terhadap pemukiman, demikian keterangan videonya. Kelompok pasukan tengah Rusia merilis rekaman penghancuran posisi musuh di arah Pokrovsk dan Torets, Donetsk. Rekaman kerja tempur efektif para pejuang kelompok pasukan tengah pada tanggal 29 Januari menghancurkan peralatan militer, senjata, infanteri, dan posisi angkatan bersenjata Ukraina selama operasi ofensif aktif di arah Pokrovski dan Toretski, demikian keterangan videonya. Rekaman menunjukkan penghancuran tank, howitzer, pengangkut personel lapis baja M113 dan VAB, kendaraan lapis baja tempur, truk, pickup, posisi, tempat persembunyian, dan infanteri musuh. Sebagian peralatan tempur ini adalah kiriman negara-negara NATO.
Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Januari mencatat total 125 kontak senjata sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, pasukan Rusia menyerang posisi Ukraina di wilayah pemukiman Kopanki, Balka Zuravka, Yampolivka, Zelena Dolina, Terni, dan Kolodiazi. Prajurit kami berhasil memukul mundur 9 serangan musuh, demikian pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kramatorsk, tentara Ukraina memukul mundur 10 upaya Rusia untuk maju di wilayah Orihovo-Vashlivka, Novomarkovo, Stupochi, Chasov-Yar, dan Pretechini. Di arah Torets, penjajah Rusia mencoba maju 13 kali di wilayah Torets, Dilivka, Sherbinivka, dan Krimske, dan satu bentrokan masih berlangsung. Mereka juga mengebom Sherbinivka, Katrinivka, Kleban Banyak, dan Ivano-Frankivsk menggunakan kabupaten tambah militer Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 31 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 837.610 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.670 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 33 sistem artileri, 63 pesawat tanpa awak, dan 17 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.893 tank, 20.631 kendaraan tempur lapis baja, 35.552 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.445 sistem artileri, 1.265 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.573 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Terpisah, militer Rusia melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang objek industri pertahanan Ukraina, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel dan gudang WAFE, serta menyerang personel tenaga kerja dan perangkat keras musuh di 142 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 4 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 61 kendaraan udara tak berawak atau drone. Secara total, sejak Rusia memulai operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 41.861 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.892 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.510 kendaraan tempur MLRS, 21.058 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.904 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Militer Donetsk 30 Januari 2025 merilis rekaman sebelum merebut wilayah Dachnoye. Operasi tempur unit-unit divisi senapan bermotor ke-150 dari tentara pengawal ke-8 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan pertahanan dan posisi tempur musuh. Serangan dipandu drone pengintai memastikan posisi musuh secara akurat. Di akhir rekaman, puluhan tentara Ukraina menyerah dan keluar dari persembunyiannya.